Assalamualaikum. Lama tak baru berjumpa lagi. Iya. Kayaknya sudah semua minta cerita tadi itu. Nambel semua. Iya. Kita demi rangkum bipade. Jadi ada itu penceramah. Iya. Jadi sudah penceramah tuh bertanya ki dulu. Bilang siapa yang belum mengerti? Iya. Angkat tangannya orang. Iya. Ada yang angkat tangan. Bertanya lagi, bilang siapa yang sudah mengerti? Iya. Angkat tangan, satu angkat tangannya. Heeh. Langsung bilang itu, kalau begitu yang tidak mengerti silahkan tanya pada yang mengerti tadi. Demikianlah. Begitu ceramahnya. Jadi kalau di belakang kita itu yang begitu. Biasa kita hanya menyimpulkan. Iya. Tapi biasa juga kalau yang di depan saya itu tidak banyak cerita ya. Setengah mati kita juga ada. Panjang dulu saya. Iya. Jadi mudik mau kita cerita-cerita. Iya, mudik mah. Jadi ini kan sudah beberapa minggu ini belum pi Ramadan. Hebatnya kita di Indonesia ini. Iya. Belum pi Ramadan, belum pi puasa orang. Sudah cerita mudik nih. Iya. Sama mi itu ibu-ibu rumah tangga. Belum pi ditentukan bilang tanggal ini puasa orang. Si ibu itu cerita bilang apa nanti dipakai sahur itu. Baju apa nanti dipakai lebaran. Iya. Padahal belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan tuh, makanya kita selalu suruh berdoa supaya berjumpa dengan Ramadan. Betul. Sama mini di Indonesia, jadi di Jawa beda itu. 3 bulan sebelum Ramadan biasa habis mi tiket. Habis mi khususnya tiket kereta api atau kapal laut, pesawat. Iya. Makanya pemerintah juga harus segera menentukan sebenarnya bersikap tegas. Jangan sampai ini masyarakat kasih sudah terlanjur beli tiket. Iya. Untung kalau tiket kereta api dia beli. Iya, kalau pesawat. Tiket kapal laut, kalau tiket pesawatnya sudah dia booking. Iya tahu. Dan tiba-tiba dibatalkan, dilarang orang mudik. Iya. Nah, makanya harus segera bersikap tegas. Tapi pemerintah sudah mengeluarkan larangan bahwa dilarang mudik. Iya, mati meja. Tapi biasanya selalu begitu, selalu ada larangan, tapi tetap saja ada yang kecuali. Kan pemerintah betul. Dilarang mudik kecuali. Iya. Nah biasanya kecualinya itu masuk semua nanti yang dilarang. Kecuali ada keluarganya sakit. Iya. Kecuali ada berduka. Iya. Kecuali ada kebutuhan mendesak. Masuk semua aja nanti orang. Kan mendesak semua ya orang di kampung. Kalau tidak mendesak. Iya. Jadi ya daripada seandainya kita yang pemerintah. Iya. Daripada membuat aturan dan aturan itu kita sudah tahu bahwa akan banyak yang melanggarnya. Ya sebenarnya lebih baik tidak usah. Lebih baik kita sosialisasi saja. Bagi yang mau mudik harus begini, misalnya harus selalu pakai masker. Iya. Harus selalu menjaga jarak di kampung. Pokoknya dididik atau minimal sudah divaksin. Coba kalau dibilang semua yang harus mudik harus divaksin. Gitu, lebih tegas lagi. Pasti orang berlomba-lomba pergi vaksin. Betul. Tidak perlu dicari orang pergi vaksin. Iya. Semua akan datang vaksin. Saya kira itu lebih bermanfaat. Betul. Kayaknya bisa jadi presiden kita. Tinggal takdir mami sampai Iya, dia. Kalau persoalan gubernur aja bisa tunjuk cuma tidak ikut pilkada. yang lebih apa namanya itu, yang lebih simpang siur lagi. Iya. Katanya yang akan dicegat nanti itu hanya mobil pribadi. Angkutan umum katanya boleh. Loh,
Semua apa bro? Iya, maksud apa Rano? Kan alasannya supaya COVID tidak menyebar COVID di kampung. Ih, memangnya sekarang COVID tidak ada di kampung bro. Nah COVID itu sudah katanya tidak pakai klaster-klaster lagi. Iya. Sekarang COVID itu sudah di klaster rumah. Kan sudah beberapa bulan lalu, yang lalu sudah ada nih analisa pakar kita, pakar epidemiologi, bahwa sekarang tidak ada lagi klaster kota, tidak ada lagi klaster kantoran, tidak ada lagi klaster pasar, karena COVID-19 itu sudah masuk di rumah tangga semua. Hampir ada di rumah tangga, sudah kelas rumah tangga. Memangnya di kampung tidak ada rumah tangga? Iya. Terus kenapa orang dilarang mudik karena tak dilarang menyebarkan COVID? Iya. Memangnya di kampung itu ya. Nah, Susana tuh. terus katanya dilarang pakai mobil pribadi karena takut mobil pribadi itu ada COVID. Kalau di mobil umum kota umum memangnya tidak ada COVID di sini. Dede. Iya deh. Nah, itu baru satu sisi. Yang kedua, beberapa bulan yang lalu Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan 0% bunga bagi orang yang mau membeli kendaraan. Iya. Karena ada programnya itu. Betul. Kenapa seperti itu? Karena katanya untuk menggairahkan kembali perekonomian yang lesu akibat COVID-19. Iya. Untuk memancing orang keluarkan uang. Nah, jadi pemerintah kita berharap masyarakat jangan simpan-simpan uang lagi. Iya. Jangan takut belanjakan uangnya. Salah satu cara pemerintah membujuk orang yang punya uang itu supaya dia belanjakan uangnya dengan mengeluarkan kebijakan 0 bunga bagi yang mau membeli kendaraan. Loh, kenapa mudik dilarang? Padahal kalau kita mau suruh orang uang beredar, ya kasih longgar saja itu mudik. Iya. Karena kalau orang mudik pasti kasih keluar uang. Betul. Minimal beli tiket. Kalau dia naik mobil, bertiga beli bensin. Iya. Beli kue-kue di jalan. Beli air minum, banyak sekali. Iya. Coba. Tidak perlu pemerintah menolkan uang menolkan itu bunga DP. Kalau hanya minta masyarakat belanja uangnya, suruh saja mudik. Iya. Pasti dia belanja uangnya di kampung. Bayangkan kalau satu orang mudik itu tidak mungkin datang ke kampung kalau hanya 1 juta uang dia bawa. Iya. Yang menarik lagi, Tribuners, ada survei yang diumumkan tadi oleh Menteri siapa tadi? Menteri siapa? Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tadi yang mengatakan berdasarkan survei, 33% dari penduduk Indonesia itu mau mudik. 33% dari 275 juta penduduk Indonesia. Tinggi. 233, katakanlah menurut Menteri Karya Sumadi ini 81 juta orang sudah memastikan diri akan mudik. Dan itu hanya baru di Pulau Jawa, Jabodetabek itu. Belum yang dari Kalimantan, belum yang dari Papua. Kita ini kan di Sulawesi Selatan itu pemudik kita banyak-banyak dari Papua. Iya. Bahkan ada dari Malaysia, bahkan ada dari Arab Saudi, dari negara-negara tetangga. Kalau 81 juta itu pemudik itu pulang ke kampung masing-masing dan bawa masing-masing uang sedikit atau belanja sedikitnya 1 juta, berapa itu? Berapa banyak uang yang beredar di negara kita? Berapa banyak gairah ekonomi yang tinggi? Betapa banyak uang beredar di kampung. Ribu nama besar.
Nggak mau dikalah. Banyaknya potensi, tapi kalau ini dilarang, Iya. habis itu. Habis Betul. potensi belanja 81 juta orang di kampung. Artinya tertutup rezekinya orang-orang di kampung dari 81 juta orang. Sudah pasti. Iya deh. Kalau mereka tidak mudik. Oh iya. Dan belum tentu yang 81 juta orang itu akan membawa virus corona ke daerah masing-masing. Iya. Dan sebagian besar dari 81 juta orang itu sudah divaksin. Iya. Tahap kedua. Dan bahkan sangat memungkinkan mereka akan ikut vaksin semua kalau dipersyaratkan. Betul. Bahwa kalian boleh mudik kalau sudah divaksin 2 kali. Yang dilarang. Iya deh. Ya tapi itu kan menurut pemikiran kita. Iya. Kita kan bukan ahli epidemiologi, bukan juga pakar corona yang bisa memprediksi bahwa ini. Cuma kita ini menghubung-hubungkan kebijakan pemerintah yang satu dan kebijakan yang lainnya. Bahwa dulu ada kebijakan menolkan DP pembelian mobil karena kita meminta masyarakat kita belanjakan uangnya. Iya. Tapi ketika ada masyarakat kita 81 juta orang, masyarakat kita ya sudah Laut 3 Ki. cepatnya dah. Nah. Dari mana Ki? Ya, dari anu dulu depresi. Itu. Jadi apa nih cerita-cerita dari Anin? Bone? Iya dari Bone. Di Bone tadi Tribunal ada kakek-kakek nikahi anak 19 tahun. Itu. Maka lagi kakek-kakek Kak. Saya lihat dulu umurnya nih kakek 58 tahun. Ika belum tahu itu. 58 tahun baru istrinya 19 tahun kali 3 anak. 60 tahun itu baru lansia. 2 tahun mam itu. Oh 2 tahun mam jadi. Dia Nah, nikahi terus gadis 19 tahun. Paneknya 10 juta rupiah. Ih, Ceritanya ini sebenarnya ini kakek kan dia sudah lama sendiri ini jomblo begitu. iya lama Miko dong. Ini dia dijodohkan dulu sama mamanya ini perempuan ini yang dinikahi mamanya. Iya. Tapi dia menolak. Kenapa? Alasannya kalau mamanya itu dia tidak bisa pelihara kan nanti karena tua Tommy kodong mamanya kan. No, kok dong. Dia anakmu. Iya. Dan ternyata mau sih. Motonya anaknya. Fotonya akhirnya Tapi 11 tahun. 19 tahun. Oh, 19 tahun. Sudah dewasa, cuma kan usianya yang terlampau ya jauh sekali. Iya. Kan sebenarnya biasa, pernah sering terjadi yang begitu. Pernah juga dulu di Bone itu begitu. Tapi belakangan dia cerai. Semua ini landa tahu ini. Deh. Ya. Kemudian ini ada kabar Tribunal kan di NTT kan kemarin kena badai Seroja itu yang Iya, sampai betul. ratusan orang meninggal. Iya, kok dong. Ternyata ada 3 warga Sulsel yang kena dari Sinjai di sana. Dia adalah mereka ini nelayan. Iya. Nelayan ini lagi melaut di perairan NTT waktu sebelum badai itu. Kan dari Sinjai. Nah, pas badai kapalnya ini nelayan tiga kapal dihantam badai. Karam lah 3 kapal yang tenggelam dan 5 dari 13 ABK dan nakoda kapal. 10 selamat, 3 hilang sampai saat ini. Kodong. Dan inilah yang sementara Pemkab Sinjai berkoordinasi sama Pemprov Sulsel dan Pemkabnya di sana di NTT untuk mencari ini kedua 3 korban ini karena sudah berapa hari nih sejak kejadian dia belum ditemukan 3 ABK kapal ini. Ada warga Sinjai. Jadi ternyata ya kita berharap saja berdoa semoga bisa cepat ditemukan dan dalam keadaan selamat tentunya. Iya. Ya, mudah-mudahan. Kemudian dari berita lain Tribunal ini kemarin kan di Pindrang ada yang bikin heboh itu di kantor bupati. Apa itu? Karena ada orang lewat nih motor dia lempar kotak hitam masuk ke halaman kantor bupati. Nah, ini kan lagi apa namanya orang kan lagi trauma Betul. pakai benda-benda mencurigakan. Iya. Nah, setelah ini tim Gegana Brimob Polres Sulsel periksa ternyata ini kotak isinya
bukan barang berbahaya itu. Apa? Uang, ada uang 37.000 Mm-mm. sama fotokopi KTP banyak. Masuk nabi ini belum didapat pengguna. Ini polisi yang masih dalami apa sebenarnya, apakah ini barang sengaja dijatuhkan atau barangnya orang terjatuh. Iya tahu. Karena di CCTV-nya kantor bupati itu sebenarnya terekam saat barangnya jatuh. Satpol PP yang lihat itu juga sempat teriaki yang punya barang, tapi dia tidak mau kembali ambil. Makanya orang curiga ini benda apa, apalagi bentuknya itu kotak warna hitam, kayak box begitu. Nah, setelah diambil alih polisi, dibuka dan ketahuan isinya ternyata begitu, uang 37.000 sama fotokopi KTP banyak. Ini makanya, tapi polisi juga sudah tahu identitasnya ini. Sementara dicari lah untuk diperjelas ini sebenarnya apa maksudnya. Apakah mau meneror atau seperti apa. Kemudian berita-berita lain dari banyak terbuat dari Parepare, dari Pak Bupati di Goa. Kemudian di Wajo ini lagi butuh kekurangan vaksin COVID. Dia masih butuh sekitar 23.000 vaksin. Habis kita. Iya, tidak cukup itu untuk targetnya di Wajo. Mereka kan sudah dapat banyak semua. Bahkan memang stok yang terbatas. Nah, Wajo ini kalau bilang memang targetnya mau dicapai, dia masih butuh sekitar 23.000 dosis vaksin. Ya, kita semoga divaksin semua. Kita sudah begitu divaksin? Belum, Sudah waduh. Vaksin di sini. Harus divaksin, mau Ramadan ini nanti tidak bisa pulang kampung. Tapi benar sudah ada. Kakak Irex senyum dong. Dede jeleknya senyum nah. Kakak Mika. Hai Tribuners. Alhamdulillah. Nah, untuk edisi besok Tribuners Kamis tanggal 8 April 2021 itu Iya. pertama, karena ini banyak ada 4 halaman yang saya handle. Pertama saya akan ulas dari properti. Jadi tadi hari ini DPD RI Sulsel itu mengadakan pertemuan atau developer gathering bersama Bank BTN. Nah, dalam pertemuan ini kedua pihak atau DPD RI bersama BTN itu menguatkan komitmen untuk menyalurkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Iya tahu aku dong. Via skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Nah, jadi Bapak M. Sadik, Ketua DPD RI Sulsel itu mengatakan bahwasannya pihaknya mendorong anggota-anggota RI itu atau para pengembang yang berada di bawah naungan RI Sulsel untuk menyediakan rumah-rumah bersubsidi yang nantinya itu melalui skema FLPP dan pembiayaannya melalui Bank BTN. Nah, itu Tribun Nasional. Rumah-rumah ini karena rumah bersubsidi, jadi dikhususkan bagi mereka yang berpenghasilannya itu rendah atau UMP sesuai UMP kota atau provinsi. Nah, begitu Tribuners. Itu dari DPD RI Sulsel. Kemudian ada juga tadi itu ada akad massal yang digelar oleh Bank Sulsel Bersyariah bersama PT Tiga Maharewa di Hotel Horizon. Apa itu? Itu akad massal yang diikuti 10 user. 10 user untuk perumahan di perumahan Hartacu ya, bukan Hartacu Indah. Hartacu. Nah, jadi tadi sudah dilakukan akad massal, kemudian juga tahun mereka bukan hanya akad massal kali ini saja digelar, namun akan ada akad massal di masa mendatang. Iya tahu. Jadi ini akad massal pertama, nanti selanjutnya ada akad massal selanjutnya itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Kemudian untuk halaman finance halaman 4 itu BI Sulsel akan menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia atau disingkat FEKDI di Upper Hills Convention Hall Jalan Metro Tanjung Bunga pada Jumat 9 April lusa ya, besok lusa. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mendorong ekonomi digital atau digitalisasi ekonomi yang dimana saat ini sudah semakin berkembang, apalagi dengan munculnya pandemi tahun lalu membuat transaksi itu sekarang sudah melalui digital, tidak lagi kebanyakan melalui uang fisik kan. Jadi melalui HP juga kita bisa melakukan transaksi dan segala macamnya. Jadi untuk lebih mendorong
Min Digital inilah jadi BI melakukan mengadakan festival ini. Bagi Tribuners yang berminat silakan nanti datang hari Jumat di Upper Hills Convention. Tapi di sana deh. Iya, boleh tetap. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. PSM Tribuners dan PSM. PSM di. Banyak itu masuk pesan PSM. Sorry. Lupain ya PSM. Tribuners dulu. Masuk kita tanya PSM. Yang PSM. Nah, PSM itu Tribuners dari tadi itu 22 pemain sudah berangkat ke Kota Malang, Jawa Timur. Nah, untuk menghadapi PSS Semarang pada babak 8 besar Piala Menpora di Stadion Kanjuruhan. Malang pada Jumat 9 April. Nah, ini pemain PSM Erwin Gutawa mengatakan bahwasanya seluruh pemain dan pelatih sudah melakukan evaluasi setelah pertandingan babak penyisihan grup B beberapa waktu lalu. Nah, PSM kan saat itu lolos dengan catatan sekali menang dan kedua kali imbang. Erwin mengatakan dia tidak menampik bahwasanya memang ada pemain kurang fokus dan ada kekurangan lain yang dialami pemain, namun itu semua sudah dievaluasi. Nah, dan pihaknya mengatakan kunci kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya adalah solid dan kerja sama tim yang apik. Dan itu yang akan ditunjukkan saat menghadapi PSS Semarang. Terus PSM. Berita apa Kakak Ima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pemecah. Apa itu berita yang ini bagus ini, update sekali ya, yang banyak penonton. Apa itu sih mau tunjuk? Kenapa kan tunjuk-tunjuk orang bagaimana kalau ada soal RT RW ini mau dirombak, mau diganti ini? Bisa kah? Belum ini kan bisa kah itu? Pak Dani tahu Kenapa? Keren minum Pak Dani. Pak RT RW bilang mau dalam Pak Dani, silakan tunjuk di mana lokasinya. Mau di Karibosi, mau di Pontelosari, saya kasih makan dan minum. Orang demo dikasih makan minum? Iya, tapi cuci toh ini bilang arah Aji Rasitali. Apa dia bilang? Wakil ketua DPRD Makassar. Dan tidak bisa. Pak RT, Pak RW dipilih oleh warganya. Dia hanya boleh berhenti kalau mengundurkan diri, meninggal. Kalau Pak Wali Kota ganti RT RW berarti dia melanggar Perda. Karena RT RW dibentuk oleh Perda. Yeni Rahman juga bilang begitu, legislatornya PKS Makassar. Dia bilang tidak bisa senaknya wali kota ganti-ganti. Bukan kepala dinas saja bisa senaknya diganti-ganti. Begitu Pemecah. Yang dari boleh ada kakek-kakek, sudah minta sudah. Itu mau pendul Pemecah itu paling bagus. Kakak Ripet mengunyah. Baru kita makan malam kah? Apa itu? Jam dikasih lihat dah. Songkolo, apakah? Iya. Songkolo. Deh. Kita ndak ada orang tadi bilang tadi kalah laki, kita tinggalkan nih dia baru. Dari mana aja plung? Sudah dari dia dari pergi merantau, dia suka pulang kampung begini. Si plung. Iya. Aduh. Ini beritanya lagi viral nih Tribuners. Apa itu Kakak Rifat? Ini kan itu yang siklon. Oh iya. Seroja. Iya. Badai Seroja yang menghantam wilayah NTT Nusa Tenggara Timur. Iya. Itu ternyata juga menghantam negeri Timor Leste. Sampai ke menyeberangnya. Kondisinya lebih parah lagi di sana. Oh, kami memang tahu itu tuh. Australia dulu memang selalu dapat itu. Nah. Dan memang ini badai siklonnya ini memang ada di bawah, di antaranya Australia dengan Nusa Tenggara Timur, di antaranya situ. Itulah berputar ini badai di situ. Kencang sekali ya. Itu nih siklon
Seroja di situ. Makanya terdampak semua dari situ karena banjir, karena longsor. Dan ini negara tetangga kita ini Timor Leste ternyata juga terdampak. Yang diberitanya ini bikin ternyata orang di sana tidak peduli juga bahwa tidak saling membantu ini tidak beritanya. Masa? Iya, diberitanya Intisari. Nggak ada baku bantu? Nggak tahu nih yang memang begitu diberitakan. Entahlah kebijakannya negara sana kan berbeda dengan iya deh. Mungkin membantu Tony kapan cuma dari tahu. Iya tahu. Membantu diam-diam atau apa nih tahu. Iya. Masa sih tega tidak membantu? Kecuali kalau memang sama-sama ya tidak sama-sama miskin mau dibantu apa? Iya. Begitu mah. Karena ini kan negara paling miskin juga ini di dunia ini. Iya kodong. Banyaknya lagi yang menyesal mau kembali lagi Indonesia. Iya, banyak tanya beritanya begitu. Iya. Banyak tanya orang Indonesia tidak mau kan menerima lagi. Iya. Malas. Itu Tribuners. Sekarang kita lihat Super Bowl dulu Tribuners. Oh iya. Nah, nah ini dia Tribuners Liga malam Jumat. Ih, pemain PSM sama kuliah ini. Jadi bajunya warna merah deh. Bukan PSM ini. Arsenal. Weh, keren sekali nih Arsenal. Dan ini kan sudah masuk lagi babak perempat final juga ini Liga Eropa ini, Liga Kasta kedua, makanya ditaruh di Liga malam Jumat ini. Ini antara Arsenal melawan Slavia Praha, klub asal Ceko. Begitu. Dan ini ada misi khususnya, ada pelatihnya ini Mikel Arteta ini karena kita tahu prestasinya Arsenal musim ini waduh. Orang berburu di atas, dia berburunya di tengah-tengah. Begitu. Itu di klasemen Liga Inggris. Makanya dia ingin berjuang supaya dapat gelar di Liga Eropa ini supaya dia bisa main di Liga Champions. Kalau dia juara di Liga Eropa ini, dia dapat satu tiket ke Liga Champions. Makanya ini pertaruhan Mikel Arteta di ajang. Karena kalau gagal lagi sampai dipecat di pelatih. Begitu gimana? Iya. Terus besok itu virtual. Oh iya, lama-lama dengar-dengar. Itu makanya ngobrol sehat harus diadakan lagi nih Tribuners. Iya, mudah-mudahan cepat berlalu deh. Iya, susah kalau menunggu berlalu. Menyiasati kondisi ini supaya sehat di masa pandemi. Iya deh. Di Tribuners. Itu saya lihat yang ada pesan ini ya Tribuners saya. Jadi kapan nih ngobrol sehat, apalagi yang ada voucher-vouchernya atau bagi-bagi di situ anunya itu Pak Ocha itu. Oh itu tahu dia tanya gitu. Iya. Baca beda tahu. Biasanya itu Tribuners bagus lagi diadakan ngobrol sehat, apalagi bagi-bagi di situ vitamin-vitamin kan. Iya. Suplemen-suplemen. Kan biasanya begitu ngobrol sehat. Pokoknya kita mau dapat juga vitamin-vitamin yang gratis dari Soho. Iya. Canggihnya kameraku ini bukan depan belakang ini. Depan belakang ada pesannya dilihat kita Tribuners. Iya. Oke Tribuners, besok ada event virtual itu tiap jam 2. Tribuners itu selalu nonton lah live report on spot. Oh iya tahu, rame namamu itu. Penontonnya dibilang Boska juta-juta nih. Iya, banyak yang tahu. Iya, maksudnya banyak yang menonton dan memang tahu kita membuat liputannya khusus dari daerahnya itu. Iya. Cuma hari tadi itu agak molor karena ada gangguan listrik, jaringan listrik di kantor kalau. Iya. Dari biasanya jam 2 siang tiba-tiba berubah jadi jam 5 sore karena jaringan listrik kita tahu Tribuners tahu. Betul. Nah, semenjak ini ada badai dan hujan deras ini semua mati tiba-tiba listrik. Iya. Besok jam 2 live report dari Kota Makassar dan ada juga dari Wajo, ya Kabupaten Wajo. Kemudian jangan lewatkan juga ada Tribun Business Forum jam 4 sore Tribuners. Ini menayangkan tema terkait dengan Bank Syariah Indonesia. Betul. Kan merger ini kalau merger dari semua. BRI Syariah dengan BNI Syariah merger. Iya. Nah, banyak juga mengeluh ini kan mau migrasi ini dari dua rekening yang berbeda kan mau disatukan rekeningnya. Iya, betul.
Tapi kan banyak juga nasabah mengeluh karena ini rekeningnya tidak bisa diambil dan uangnya di dalam. Kodok. Jadi orang kalau misalkan habis uangnya bagaimana? Iya. Kepepet Tommy. Baru ini harus dimigrasi dulu. Migrasi sekarang banyak sekali orang yang mau antri. migrasi. Meskipun ada ya sebenarnya bisa dilewat online bisa. Tapi pasti kan kebanyakan orang nggak mau lewat Iya betul. Ya, uang tahu di dalamnya takut Iya. Ya. Malah lagi. Segitu. Nah itu besok kita akan membincang itu bersama dengan senior kayak pimpinan Bank Syariah Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan kan bukan Makassar. Jadi apa yang harus dilakukan, persiapan apa saja, dan ada juga nasabah terkait dengan migrasi rekening tabungan dari Bank Syariah Indonesia yang menyatunya antara BNI Syariah dengan BNI Syariah. Di situ terus. Jam 4 sore, jangan lewatkan itu. Siap. Nah, Pak polisi. Kakekku dia Pak polisi. Udah. Senyum-senyum ke depan tak. Jelek nak senyum nah. Kenapa di situ saya lihat ada pesannya kok bukan masuk? Padahal bisa tuh kita lihat anu tas krim ke juga di pandai. luar biasa tapi itu. Sana. Iya. Besok jangan lupa baca Tribun Komunitas halaman 5 Harian Tribun Timur. Iya, apa di situ? Gitu mau pelik deh. Baik kan yang itu si Tobo kan. Nah bilang orang Jawa, baik kan itu si Tobo. Kau kira orang Jawa tidak bisa nobo? Ada teman wartawan orang Ambon di sini. Iya. Waktu pilkada kemarin, kan ada calon wali kota. Iya. Pakai jargon Sombere nama kasar. Sombere nama kasar. Iya. Tapi ini orang Ambon karena dia tidak pas bahasa Makassar. Sombere. Oh, iya. Iya. Jangan bilang itu di depannya orang Makassar nanti dia bilang iya. Betul, nanti kita berkelahi lagi. Kodong. Jadi Tribuners besok itu di halaman komunitas. Iya. Ini ada berita terkait pertemuan Pak Dhani Komanto dengan para imam se-Kota Makassar. Dalam kesempatan itu Pak Dhani ini menyerukan agar para imam di Kota Makassar itu meningkatkan kualitas, khususnya bacaan ayat suci Al-Quran. Apalagi ini kan dekat-dekat Ramadan ini. Iya tahu. Dia bilang Pak Dhani, kalau kita membacakan itu ayat kursi dengan baik, pasti enak tuh maksudnya semangat juga orang ibadah. Betul tahu. Iya. Kalau mengantuk juga atau salah-salah bacanya, udah busuk katanya. Iya. Makanya dibilang ini dia minta supaya kualitas umum ini ditingkatkan kini jelang Ramadan. Betul. Terus Muasin juga tahu Pak Wali. Iya. Kebiasa itu kalau nih ada tahu orang tua nih bilang mau tahu nggak masuk surga saya. Semua orang masuk. Iya. Nah, nggak bisa tahu kadang. Sampai umur 60-70 tahun masih pegang itu mic untuk azan. Tapi suaranya mungkin mau dikasih vitamin D atau diganti dengan radio. Iya. Itu sana Tribuners. Dia Tommy azan, dia Tommy yang kama, dia Tommy yang imam. Dia tidak juga. Dia juga kasih jalan yang celengan kan.
Tribuners kalau Iya. yang tak suka asan di tribun ini beliau ini Oh iya. orang Samata. Semplum. Iya. Nah, terus selain lanjut lagi ke masjid. Iya. Nah, jadi selain meningkatkan kualitas, Pak Dhani juga meminta ke para imam ini untuk mensosialisasikan ini apa warga agar tidak terpengaruh dengan paham radikalisme. Iya Nah, tahu. ini kan baru-baru ada peristiwa membunuh diri di Makassar. Iya. Orang trauma lagi. Ya, makanya dia minta ini imam supaya sosialisasi di warga atau Iya. lingkungannya Betul. supaya tidak terpengaruh paham radikalisme. Luas ini, Pak Dhani. Tapi tambah tak intensifnya Pak Imam Pak Iya, Wali. itu yang paling penting. Ada imam masuk Imam Masjid Merdeka ya. Iya. Baik gitu Pak. Iya. Tambah kurang intensitas kita 1 juta mikanya tahu. kasih naik 2 juta tahu. Tidak diganti karena siapa tahu diganti tuh. Karena RT yang mau diganti. Nanti imam juga diganti. Bisa kayaknya dikasih jadi berarti. Iya dek. Terus apa lagi? Ada berita di Tribun Makassar. Tadi Pemkot Makassar itu mulai menguji coba alat deteksi genos. Alat deteksi? Genos. Genos? Iya. Yes. Ini kan kayak PCR kan dia di anu. Iya. Iya. Ini ditiup. Iya, ditiup ini. Ada Bidi? Jadi iya. Tadi tuh ada 10 unit. Nah, dia bilang Pak Wali Kota ini salah satu rangkaian dari program Makassar Fair. Ya tahu. Untuk menanggulangi wabah COVID-19 di Kota Makassar. Iya. Luar biasa nih Pak Wali tadi. Luar biasa nih. Inovasinya tuh cepat sih. Segi Pak Dhani. Berapa orang ke di situ? Pak Ocha. 20 orang juga malam. Iya. Yang panas-panas gitu enak kalau malam-malam begini. Nah, dia bilang Pak Dhani cuman di Makassar ini itu ada maksudnya selain Genos peserta yang dicoba juga di tes itu swab. Jadi dia tandingkan gini ceritanya. Iya tahu. Yang mana akurasinya tuh yang Iya, bagus, betul. Genos atau swab PCR ini. Iya. Nah, ini dia bilang kalau kita pakai Genos juga katanya lebih irit. Iya. Nah, terus berita lainnya itu ini tadi ada artis dari Jakarta hadir kegiatannya PKK Makassar, Ibu Oki. Iya. Mau kita Baca makin episode corona kalau sudah tidak laku koranta semua.